Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Haikal Yusuf dari jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Di video kali ini saya akan membahas tentang mineral. Mineral adalah sebuah bahan padat yang terbentuk secara alamiah anorganik yang memiliki unsur kimia tertentu dan tersusun atas susunan atom. Di video kali ini saya juga akan menampilkan sebuah poster, yaitu poster mineral hematit. Dari poster tersebut ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu sistem sumbu kristal dan kelasnya. Kedua, rumus internasional dan proyeksi dua dimensinya. Yang ketiga, Indis Miller dan berdasarkan kristalnya. Yang keempat, golongan mineral tersebut berdasarkan klasifikasi Berzeliusnya. Yang kelima, sifat fisik mineral. Keenam, lingkungan pembentukan mineral tersebut. Dan yang ketujuh, kegunaan mineral tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi poin pertama yang akan saya jelaskan pada mineral hematit ini, sistem sumbu kristal dan kelasnya. Sistem kristal pada mineral hematit ini sistem kristal trigonal. Sedangkan kelas kristal pada mineral hematit ini trigonal heksagonal skelnohedral. Sumbu kristal pada mineral hematit ini sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan 90 derajat. Sedangkan sudut gamma sama dengan 120 derajat. Sumbu A sama dengan sumbu B, tetapi tidak sama dengan sumbu C. Yang berarti sudut alfa sama dengan sudut beta itu tegak lurus 90 derajat atau membentuk siku-siku. Sedangkan sudut gamma sama dengan 120 derajat. Berbeda dengan sudut alfa dan sudut beta, maka dapat dikatakan sumbu A sama dengan sumbu B tidak sama dengan sumbu C. Kelas kristal trigonal heksagonal skelnohedral ini juga memiliki satu bidang putar 3, 3 bidang putar 2, dan 3 bidang putar simetri. Karena sumbu A sama dengan sumbu B dan tidak sama dengan sumbu C, maka sumbu A dan sumbu B dapat lebih panjang daripada sumbu C. Jadi poin kedua yang akan saya jelaskan adalah rumus internasional dan proyeksi dua dimensinya. Pada kelas kristal trigonal heksagonal skelnohedral ini memiliki rumus internasional 3 bar 2 per M. Rumus internasional itu dituliskan dengan CAB. Berarti pada kelas kristal trigonal heksagonal skelnohedral ini pada sumbu C itu 3 bar dan pada sumbu A itu 2 per M. Dari rumus internasional tersebut, jika diproyeksikan dengan gambar dua dimensi, bisa dilihat di dalam poster, yaitu pada sumbu C digambarkan dengan gambar segitiga, tetapi tidak tebal. Dan pada sumbu A-nya itu lonjong, tebal, dan tegak lurus. Kenapa pada sumbu C segitiga dan tidak tebal? Karena sumbu C itu terletak di sumbu C minus. Jadi dari proyeksi dua dimensi tersebut, kelas kristal ini dapat didefinisikan. Kelas kristal ini memiliki dua sumbu simetri berharga 3 dan 2, serta memiliki dua buah bidang simetri, di mana kedudukan sumbu simetri C tidak tegak lurus atau sejajar terhadap bidang simetri, dan kedudukan sumbu simetri A tegak lurus terhadap bidang simetri. Lalu poin ketiga yang akan saya jelaskan adalah Indis Miller berdasarkan kelas kristalnya. Dari kelas kristal trigonal heksagonal skelnohedral ini memiliki kode Indis Miller yang berbeda-beda, tergantung dari mana kita menyayatnya atau dari mana kita menyayat dari sumbu mananya. Kode Indis Miller itu dituliskan dengan ABC. Jika pada poster kita sayat dari sumbu C positif akan mendapatkan kode Indis Miller 001. Jika pada sumbu A positif akan mendapatkan kode Indis Miller 100. Jika pada sumbu B menyayatnya kita akan mendapatkan kode Indis Miller 010. Tetapi berbeda jika kita menyayatnya pada bidang yang bernilai negatif. Contohnya pada C negatif akan mendapatkan kode Indis Miller 001 bar. Pada sumbu yang bernilai negatif itu ditambahkan tanda bar di atasnya.
Begitu juga dengan sumbu A negatif dan B negatif. Lalu poin keempat yang akan saya bahas adalah golongan mineral berdasarkan klasifikasi Berzeliusnya. Jadi klasifikasi Berzelius itu dikelompokkan berdasarkan sifat kimia mineral tersebut. Kelompok dari klasifikasi Berzelius ini dibagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama itu native elements, yang kedua sulfides, yang ketiga oxide dan hydroxide, yang keempat halides, yang kelima carbonates, yang keenam sulfates, yang ketujuh fosfat, dan yang kedelapan silikat. Hematit memiliki rumus kimia Fe2O3. Hematit memiliki unsur yang bersatu dengan oksigen. Jika dilihat dari klasifikasi Berzelius, mineral hematit ini dapat dimasukkan ke kelompok yang ketiga, yaitu kelompok oxide dan hidroksida, karena mineral ini memiliki unsur oksigennya. Lalu poin kelima yang akan saya jelaskan adalah sifat fisik mineral. Sifat fisik dari mineral itu ada 8. Yang pertama bentuk kristal, yang kedua warna, yang ketiga belahan, yang keempat pecahan, yang kelima kilap, yang keenam gores atau cerat, yang ketujuh kekerasan, dan yang kedelapan perawakan. Sifat fisik dari mineral hematit ini adalah memiliki bentuk kristal trigonal, memiliki warna yaitu warna merah. Kenapa mineral hematit memiliki warna merah? Karena mineral hematit ini mengandung besi oksida. Mineral hematit tidak memiliki belahan. Mineral hematit memiliki gores atau cerat berwarna merah. Kerasan dari mineral hematit ini 5-5,3, yaitu setara dengan pecahan kaca. Dan mineral ini memiliki kilap logam. Lalu poin ke-6 yang akan saya bahas adalah lingkungan pembentukan mineral. Lingkungan pembentukan mineral itu ada magmatik, sedimen, dan metamorf. Pada mineral hematit ini terbentuk di lingkungan sedimen. Terbentuknya mineral hematit ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Mineral ini terbentuk dari proses sedimentasi, yang dari awalnya batuan asal mengalami pelapukan, lalu tertransportasi, lalu terendapkan sehingga menjadi batu. Mineral hematit ini terbentuk karena sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, lautan kita banyak mengandung zat besi terlarut, tetapi sangat sedikit mengandung oksigen bebasnya. Kemudian, kelompok cyanobacteria mampu melakukan fotosintesis. Bakteri tersebut menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat, oksigen, dan air. Reaksi dari fotosintesis ini menghasilkan oksigen bebas pertama di lingkungan laut. Lalu oksigen bebas tersebut segera berikatan dengan besi, di mana besi yang terlarut tersebut tersebar luas di dalam lautan kita. Karena dua unsur kimia saling berikatan tersebut, maka terbentuklah mineral hematit. Oleh sebab itu, mineral hematit memiliki unsur kimia Fe2O3. Lalu poin ketujuh yang akan saya jelaskan adalah kegunaan mineral dalam kehidupan manusia. Mineral hematit dapat digunakan untuk menghasilkan pigmen, bahan pelindung radiasi, dan balas. Mineral hematit juga bisa dijadikan sebagai bahan dasar industri seperti magnet. Juga mineral hematit ini bisa dijadikan perhiasan. Nah, mineral hematit ini juga bisa dikatakan biji besi karena terdiri atas oksigen dan atom besi. Biji besi itu membawa jumlah yang sangat tinggi, lebih besar dari besi, atau sekitar 60% dari besi. Hal ini dikenal sebagai biji alami, yang berarti mineral hematit ini dapat langsung dimasukkan ke pembuatan besi blast furnace. Biji besi juga merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat pig iron, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk pembuatan baja. Tapi sebagian besar cadangan biji tersebut kini telah habis. Jadi dari presentasi tersebut, kesimpulan yang bisa diambil adalah sebuah mineral yang memiliki variasi warna itu dikarenakan komposisi kimia dari mineral tersebut. Lalu, mineral hematit merupakan mineral yang paling umum dijumpai pada kelompok ketiga di klasifikasi Berzelius, yaitu kelompok oxide dan hidroksida. Lalu, lingkungan pembentukan suatu mineral perlu kita ketahui agar kita dapat memahami
isi kandungan kimia dari mineral tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan materi atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.